Ya, selamat siang semuanya ladies, shalom. Apakah suara saya kedengaran? Ya, oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya sudah menikah, suami saya Niko. Saya punya dua anak laki-laki. Dua-duanya udah kuliah ya, yang satu semester 7 sekarang. Yang kedua baru masuk ke semester 1. Ya, oke, siang hari ini kita mau belajar yang namanya tentang blind spot atau titik buta. Ya, ada titik-titik buta di dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak bisa lihat di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih gunanya kita belajar tentang blind spot? Saya mau bilang bahwa ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan tentang blind spot ini, kita lebih berfokus akhirnya untuk mengenali inner world kita, ya, siapa kita yang ada di dalam ini, dan lebih fokus untuk bisa bisa mindful dengan blind spot kita, dan kita bisa fokus untuk mengubah diri kita. Seringkali kita kesel, mungkin konflik ya dengan pasangan, dengan anak, dengan banyak orang, ya karena kita frustasi ingin mengubah pasangan kita, ingin mengubah anak-anak kita. Tetapi yang seringkali jadi masalah sebenarnya bukan hanya faktor dari luar ya ketika konflik itu terjadi, tapi justru ada blind spot yang kita sendiri nggak ngeh dan kita nggak menyadari dan kita nggak bisa mengalahkan blind spot itu. Nah, ini adalah pelajaran seumur hidup ya, sampai kita dipanggil Tuhan, tapi saya akan coba bawakan dengan sesingkat mungkin ya, semoga kita bisa mengenali gitu yang menjadi inner world kita ya. Oke. Nah, blind spot itu ibaratnya seperti halnya ya, sebentar. Ini sorry, ini saya belum keluar. Ininya, iya, oke, ya. Tadi salah pencet. Hmm, oke, ya. Nah, blind spot ini sama halnya seperti kita mengendarai kendaraan. Seringkali kita nggak bisa lihat ya waktu kita mau nyalip, mau belok gitu ya. Kita perlu yang namanya spion. Ada banyak titik-titik ya di belakang, bahkan di depan kita, bahkan di pinggir kanan kiri kita nggak bisa kita lihat. Itu sebabnya kita butuh spion. Malah seringkali spion itu sendiri nggak cukup ya. Kita perlu yang namanya blind spot. Itu akan memperluas jarak pandang kita ke kiri dan ke kanan. Ya, atau ada juga yang biasanya pakai kamera video atau pakai sensor jarak ya. Nah, ketika kita tidak menyadari blind spot waktu berkendara, ini bahaya sekali. 90% kecelakaan terjadi karena bukan jalan, bukan cuaca, tapi karena kelalaian ada hal-hal yang tidak bisa ya kita lihat ya. Nah, jadi kalau gitu apa sih arti blind spot sendiri atau titik buta ya? Blind spot adalah area yang tidak bisa terjangkau oleh penglihatan kita pada saat-saat tertentu. Ya, kita jadi nggak ngeh, nggak mindful. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Kabar buruknya adalah bahwa setiap kita, siapapun kita, mau hamba Tuhan sehebat apapun dia, ya, dia punya yang namanya blind spot atau titik buta di dalam kehidupannya. Ya, itu sebabnya ini yang menjadi doa Daud dan yang harus menjadi doa kita semua. Ini sungguh-sungguh yang menjadi doa saya secara pribadi. Ya, Mazmur 19 ayat 12 katakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Jadi area yang tidak kita sadari itulah yang disebut blind spot. Ya, Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat mengerikan karena dia memiliki blind spot dalam kehidupannya. Ya, dia menghamili, ya berzina dengan Bathsheba dan bukan hanya itu saja. Butuh waktu 9 bulan
untuk Daud bisa sadar blind spotnya dia itu apa. Yaitu ketika Nabi Nathan menegur secara pribadi, ya, Daud bukan hanya berzina, tapi melakukan dosa-dosa lain yang sangat mengerikan. Ya, dia membuat strategi untuk membunuh Uria dan dia masukkan ke dalam barisan perang yang paling depan supaya ia terbunuh. Ya, nah, ketika kita memiliki hal-hal yang tidak kita sadari yang menjadi titik buta, lalu kita nggak belajar buat buat mindful, akibatnya bisa fatal. Ya, apa aja hubungan kita dengan Tuhan tuh bisa rusak. Ya, dalam kehidupan ini kadang-kadang waktu kita ngalamin pergumulan, waktu kita ngalamin masalah, tekanan hidup, kita seringkali nggak ngerti yang namanya jalan Tuhan. Mungkin kita ngambek sama Tuhan, mungkin kita suka bertanya, Tuhan, kenapa aku harus ngalamin ini, kenapa aku harus ngalamin itu? Kita nggak ngerti jalan Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak kita sadari yang membuat kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, apalagi hubungan dengan sesama, dengan suami, anak, mertua, menantu, ya bisa rusak. Ya seringkali ketika ada blind spot di dalam kehidupan kita, kita lebih bisa peka, kritis, cepat melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Ya, kita mencari kekurangan orang lain daripada kesalahan kita. Kita ngerasa selalu diri kita lebih baik, lebih benar, ya, lebih better daripada suami kita, anak-anak kita. Itu sebabnya kita ngalamin konflik, ya, dengan pasangan kita dan sebagai macamnya. Ya, yang paling mengerikan, blind spot bisa menghancurkan hidup kita. Ya, karena kita menyangka jalan kita seperti ini, tetapi firman Tuhan katakan ujungnya berakhir dengan maut. Nah, kita mau belajar apa sih yang menjadi bisa bentuk-bentuk blind spot itu dalam kehidupan kita itu seperti apa? Apa saja yang bisa menjadi blind spot dalam kehidupan kita? Dalam pandang kita itu bisa jadi blind spot, titik buta kita. Ya, ini yang terjadi pada Nabi Samuel ketika dia diutus Tuhan disuruh memilih seorang raja untuk menggantikan Saul. Ya, firman Tuhan menegur kepada Samuel, kamu itu jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab bukan yang dilihat Tuhan itu yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi aku, kata Tuhan, melihat apa yang ada di dalam. Ya, bayangkan seorang nabi Tuhan ya, yang istilahnya harusnya punya kepekaan yang luar biasa, dia sendiri bisa fail untuk melihat ya apa yang Tuhan lihat karena ada titik buta di dalam kehidupannya. Ya, kelemahan karakter kita bisa menjadi blind spot kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Ya, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu ia mau disalib, semua imanmu akan terguncang sebentar lagi. Lalu si sanguin Petrus ini ya, kelemahannya itu kan ceplos-ceplos, gampang nyablak, gampang ngomong, tapi nggak mikir gitu, nggak ngelihat keadaannya gitu ya. Lalu dia bilang, Tuhan, sekalipun aku harus mati, katanya, aku rela mati buat Tuhan, katanya ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, kelemahan karakter Petrus yang sanguin ini menjadi titik buta. Ya, dia nggak bisa melihat apa yang Tuhan katakan. Lalu apalagi keinginan. Inilah yang terjadi dalam tokoh Alkitab yang bernama Hawa. Hawa begitu terpikat yang namanya oleh buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Gara-gara keinginannya jadi titik butanya, sampai hari ini kita merasakan akibatnya. Ya, apalagi rasa tidak aman, ya kita punya insecure di dalam inner world kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Kain. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena dia punya titik buta yang namanya rasa tidak aman. Padahal yang Tuhan tolak itu bukan pribadi Kain, tapi yang ditolak adalah persembahannya. Ya, tapi Kain merasa tertolak, akhirnya mukanya muram dan dia iri hati kalau dia membunuh. Ketakutan dan emosi itu menjadi titik buta bagi yang namanya seorang nabi yang hebat bernama Elia.
setelah dia mengalahkan Nabi Baal, ya kebayang ya, wah ribuan Nabi Baal dia kalahkan. Tapi waktu dia berhadapan dengan Isabel, dia diancam, dia ditakut-takuti. Ya, lalu dia bilang, saya lebih baik mati saja. Kayaknya cuma tinggal aku, nabi seorang diri, yang lainnya nggak ada, padahal masih banyak nabi Tuhan yang ada pada saat itu. Ya, bayangkan, ya itulah yang menjadi ketakutan. Seringkali ketakutan, kekhawatiran itu menutup ya mata kita untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Keras kepala, kekeh ya, bahasa Sundanya. Keras kepala, keras hati itu yang menjadi titik buta bangsa Israel. Dia kekeh pengen kembali ke Mesir ya, padahal Tuhan sediakan Kanaan, akhirnya mereka gugur di padang gurun. Lalu apalagi dosa yang tadi kita bilang Daud ya, itu menjadi titik butanya. Dia nggak menyadari bahwa nafsu seksnya itu menjadi akibat yang berkepanjangan sampai keturunannya memberontak, sampai bahkan kerajaannya yang menjadi terbelah, yaitu kerajaan Israel Utara dan Selatan. Ya, lalu penderitaan ini yang terjadi pada seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, seorang nabi yang luar biasa, bayangkan. Dia yang menunjukkan jalan ya bagi kedatangan Yesus. Inilah Mesias. Tetapi ketika dia masuk penjara, ya ketika dia mengalami penderitaan, dia nyuruh murid Yesus untuk tanya sama Yesus. Yesus, apakah benar engkau ini Mesias? Dia mengalami keraguan di akhir kehidupannya. Hampir saja dia nggak bisa finishing well dalam kehidupannya. Ya, lalu apalagi? Bukan hanya hal negatif yang bisa menjadi blind spot. Yang lebih mengerikan sebenarnya yang kadang terlihat tuh sepertinya baik dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pelayanan. Ya, ini yang terjadi di dalam kehidupan Marta. Ya, Marta pikir dia lebih baik daripada Maria. Ya, dia sibuk melayani, dia mungkin ke gereja dari Senin melayani A, B, dan C. Ya, tapi apa yang terjadi? Pelayanannya menjadi titik butanya untuk tidak bisa mengenal sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang terjadi dalam kehidupan Marta itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Lalu kita mulai menyalahkan orang lain. Ya, kita mulai mengkritik orang lain. Kenapa Maria engkau tidak melakukan hal yang sama seperti saya? Saya itu udah capek loh bikin ini, bikin kamu enak-enaknya cuma diem doang dekat kaki Yesus. Ya, tapi Marta tidak mengerti apa yang lebih berkenan di lain. Tetapi inilah yang dilihat Tuhan di dalam kehidupan Maria. Ya, nah ini yang satu lagi yang lebih mengerikan ya, yaitu yang namanya kekayaan, kesuksesan dan kemapanan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Laodikia di kitab Wahyu. Ya, jemaat Laodikia merasa aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyatakan di hadapan Tuhan bahwa engkau tuh miskin, melarat, engkau itu nggak punya apa-apa. Bayangkan ya, ketika kita mungkin sudah mencapai impian-impian kita, keluarga kita baik-baik saja, suami kita mengenal Tuhan, anak-anak kita cinta Tuhan, kita melayani, kita juga nggak kekurangan secara ekonomi, ya semua berjalan dengan baik. Tapi hati-hati, justru titik buta ini sangat halus, tidak terasa oleh orang-orang yang sedang berada di atas. Ya, padahal Tuhan katakan kamu melarat, kamu miskin, dan kamu buta. Nah, ini hal yang mengerikan sekali yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa punya titik buta dalam kehidupan kita? Ya, kita kalau ngelihat ya sebuah kapal Titanic ini kita tahu ceritanya ya bahwa dia tenggelam ya tahun 1912 itu hanya karena menabrak gunung es yang kelihatannya kecil ya, yang kelihatannya kecil. Kapal ini didesain dengan 16 kompartemen lambung kapal. Jadi kalau ada misalnya 4 lambung kapal yang bocor terisi air, ini benar-benar kapal ini kedap air dan tidak akan tenggelam. Ini didesain benar-benar kapal nggak bisa tenggelam. Tapi apa yang terjadi ketika Titanic ini menabrak gunung es yang kelihatannya kecil, gitu ya? Lambung kapalnya, kompartemennya lambung kapalnya itu bocor dan akhirnya menyebabkan 1.500 penumpangnya itu meninggal dari 2.200. Ya, tenggelamnya nggak sekaligus, ya butuh waktu hampir 3 jam. Tapi inilah yang terjadi, ya. Kenapa? Karena
ternyata di bawah gunung es ini ya, kelihatannya kecil di permukaan laut ya, tetapi sebenarnya sangat besar di dalam permukaan laut. Inilah yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu digambarkan seperti gunung es ini. Gunung es yang kecil itu seperti yang terlihat itu kita sebut tuh area sadar. Ya, area sadar ini sebenarnya itu yang terlihat dari dalam kehidupan kita itu hanya 10 sampai 20%. Nah, ya seperti apa kita atau orang lain mungkin bisa ngelihat respon kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, itulah yang hanya bisa dilihat orang dari luar. Ya, tapi banyak yang tidak kita sadari bahwa bagian yang paling besar di dalam kehidupan kita itu sesungguhnya bukan yang terlihat gunung es yang di atas itu, tetapi adalah gunung es yang tidak terlihat yang di bawahnya. Yang bagian ini kalau kapal bisa menabrak bagian yang di bawah ini, maka lambung kapalnya ini bisa bocor dan bisa tenggelam. Ya, dikatakan bahwa bagian yang tidak kita sadari itu adalah bisa 80 sampai 90%. Nah, celakanya ya bagian yang tidak terlihat itu adalah semua memori yang pernah kita alami dari sejak kita lahir sampai hari ini, dan itu 100% terekam di bawah alam sadar walaupun kita tidak menyadarinya ya. Jadi ya salah satunya apa sih yang ada di bawah alam sadar ini yang bisa menyebabkan blind spot? Ada banyak hal, tapi salah satunya adalah hal ini yang kita mau bahas lebih dalam lagi ya, yaitu ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita mengalami hal-hal yang peristiwa menyakitkan, kenangan buruk terutama di masa kecil kita ya. Kita punya trauma masa lalu ya, peristiwa yang menyakitkan ya. Peristiwa-peristiwa ini akhirnya tidak kita sadari menimbulkan yang namanya di bawah alam sadar kita itu yang namanya memori ya, memori atau perasaan sakit ya. Nah, kalau kita mau ngelihat ya, kita semua itu punya yang namanya memori perasaan sakit. Siapa sih di sini yang dari lahir sampai kita segede gini itu nggak pernah yang namanya ngalamin peristiwa-peristiwa yang menyakitkan? Semua orang pasti punya. Nah, kita belajar ketika kita mengenal kebenaran ini, kita mau belajar untuk mengenali inner world kita, belajar membereskan satu persatu, walaupun pemulihan memori perasaan sakit ini adalah nggak bisa dibereskan dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Ini merupakan proses seumur hidup. Tetapi setidaknya kita akan belajar ya siang hari ini lebih dalam supaya kita bisa bisa mindful, gimana kita bisa memproses dan akhirnya itu bisa membebaskan blind spot dalam kehidupan kita, ya. Nah, akibat hal memori perasaan sakit ini seringkali kita punya gambar diri yang buruk, cara kita memandang kehidupan ini nggak indah, ya rasanya putus asa, banyak emosi negatif, kita menjadi orang yang sensitif, kalau marah bisa meledak-ledak gitu ya, kita gampang punya asumsi, akhirnya hubungan kita rusak dengan Tuhan, dengan suami, dengan anak, kita ngalamin konflik, kita bisa kecanduan. Saya mau katakan segala bentuk kecanduan, mau itu kecanduan seks, kecanduan narkoba, kecanduan ibu-ibu mungkin kecanduan shopping ya, kecanduan misalnya game atau apa, itu adalah bentuk pengalihan dari memori perasaan sakit sebenarnya. Jadi kita nggak bisa tangani dulu yang di atas kalau kita nggak bereskan memori perasaan sakitnya. Dan akhirnya tanpa disadari kita seringkali jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, kenapa memori perasaan sakit itu ada di bawah alam sadar kita? Itu ada tulisan, itu penyebabnya. Hari ini yang kita mau belajar lebih dalam. Karena ada kebutuhan emosi di dalam jiwa kita yang tidak terpenuhi. Bayangkan ya, kalau misalnya kita nggak makan dari bayi sampai sekarang, itu kayaknya boro-boro sampai sekarang, itu kita udah mati kayaknya. Nah, apa yang terjadi kalau emosi kita, jiwa kita, enggak dikasih makan dari kecil, ya, terutama di dalam keluarga kita. Makanya kenangan masa buruk
masa kecil itu yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena itulah waktu pertama kita diberi makan, jiwa kita, emosi kita itu waktu kecil. Nah, waktu kita besar ya, kalau kita misalnya nikah, ya kita berhubungan dengan orang lain tanpa sadar, kita itu seperti gelas yang setengah kosong atau mungkin full kosong gitu. Kalaupun ada isinya ya airnya itu kotor gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi inilah yang akhirnya ya menjadikan blind spot. Kita hari ini mau lihat ya, ada 4 kebutuhan yang tidak terpenuhi dari sejak kita kecil sampai sekarang ya, yaitu yang pertama kebutuhan untuk dikasihi, dimiliki atau diinginkan, yang kedua rasa berharga, rasa aman, lalu relasi atau hubungan yang bermakna. Semua masalah, pergumulan batin kita, kadang-kadang kita suka bergumul ya dengan diri sendiri, kita bergumul dengan emosi kita punya problem emosi, semua problem ya yang itu kebanyakan berujungnya karena tidak terpenuhi kebutuhan 4 di dalam jiwa kita ini. Ya, ini perlu dicermati ya. Kita mau belajar siang hari ini, kita kupas satu-satu. Nah, mungkin para ladies di sini bisa mulai catat gitu ya. Kira-kira apa sih yang Tuhan singkapin siang hari ini yang saya harus mindful dengan inner world saya ya, supaya saya bereskan satu persatu dan kita minta Tuhan memulihkan, membereskan satu persatu. Ya, karena ini adalah proses yang panjang seumur hidup kita. Ya, bahkan saya sendiri mungkin masih banyak blind spot yang belum bisa saya lihat ya, walaupun saya bisa membagikan materi tentang blind spot ini. Ya, kita mau belajar ya ladies tentang peristiwa-peristiwa yang melukai, luka yang kita alami dari kecil ya, karena defisit kebutuhan ya, dikasihi atau rasa dimiliki atau rasa diinginkan. Ya, kita mau belajar siang hari ini. Kita berdoa biarlah Tuhan menyingkapkan apa sih, Tuhan ingatkan kembali apa sih yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, peristiwa yang menyakitkan, yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dikasihi. Ya, yang pertama yaitu karena kita kurang kasih atau kurang kasih sayang, kurang perhatian dari sejak kita kecil dari orang tua. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita seorang anak yang dari kecil kita tuh tangki kasih kita itu, tangki emosi kasih kita tuh full dari kecil atau setengah kosong atau kosong gitu ya. Mungkin orang tua kita adalah orang tua yang sibuk bekerja, orang tua zaman dulu atau orang tua yang kaku, yang dingin gitu ya, yang cuek mungkin ya. Kadang-kadang dia nggak ngeh, orang tua kita nggak ngeh waktu kita sakit, kita punya rapot berapa, ya kita ada kesulitan apa di sekolah, kita ngalamin pergumulan apa, kita mungkin waktu nangis sendiri gitu ya. Rasanya nggak ada sentuhan kasih yang mendalam. Saya seringkali tanya sama anak saya, Anes Yosua, coba kamu inget, ada kenangan nggak dari papi mami? Cara ngetesnya itu gitu. Waktu kecil kamu itu ada pengalaman yang berkesan banget nggak, yang ngerasa kamu tuh disayang banget gitu. Nah, itu juga hal yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Coba kalau kita ingat lagi, flashback lagi, ada peristiwa yang, aduh rasanya tuh saya dikasihi banget. Atau mungkin ada peristiwa yang menyakitkan, aduh saya tuh kayaknya waktu inget ya papa saya melakukan ini, mama saya melakukan ini. Kayaknya saya tuh bener-bener sangat ngerasa tuh nggak disayang banget sama papa mama saya. Ya, kalian boleh tulis gitu ya. Bayangkan, seorang anak perempuan itu harus mendapat tangki yang penuh dari yang namanya seorang ayah. Ya, kebayang kalau dari kecil kita mungkin ditinggalkan oleh papa kita seperti saya. Saya kelas 6 SD udah ditinggal papa meninggal gitu ya. Itu tangki kasih saya itu benar-benar kosong gitu ya. Waktu kecil tuh nggak terasa, tapi waktu remaja saya mulai mencari yang namanya kasih. Saya menuntut kasih ya dari laki-laki, dari orang lain untuk memenuhi tangki kasih saya yang kosong ya. Jadi cinta pertama anak perempuan itu harusnya dari seorang ayah. Dia mengenal yang namanya kasih seorang laki-laki itu dari yang namanya seorang ayah. Kalau enggak, dia akan mencari-cari kasih. Ya,
atau dia misalnya menjadi orang yang posesif, ya, menjadi orang yang cemburuan, yang mencari kasih dari orang lain. Mungkin kita juga orang yang misalnya dari sejak kecil tidak pernah mengalami yang namanya pengayoman. Orang tua kita misalnya mengarahkan dulu kita sekolah mau kemana, kamu cita-citanya mau jadi apa, ya. Ketika kita kesulitan dalam mengerjakan mungkin tugas kuliah, tugas sekolah, orang tua mendampingi kita, menemani kita, mengayomi kita, ya, mendampingi kita sampai kita akhirnya melakukan seperti apa bisa gitu ya melakukan semuanya gitu. Tapi kita nggak mendapat, ya. Begitu juga kalau kita nggak dapat kasih dari yang namanya seorang ibu, ya. Nah itu tuh nanti efeknya kalau udah besar tuh kita itu akan sulit, ya, mungkin mengasihi mertua kita atau mungkin ibu rohani kita, pembimbing rohani kita yang biasanya lebih di atas kita atau mertua kita, ya. Karena itu akan menjadi konflik tersendiri, batin tersendiri di dalam kehidupan kita, ya. Kalau mungkin apa ya, kita ibu kita orang yang dominan gitu ya, tanpa disadari akhirnya kita juga akhirnya sekarang menjadi istri dan ibu yang dominan gitu ya. Kalau seorang anak laki-laki mungkin punya ibu yang dominan tanpa disadari waktu dia nikah gitu ya, dia seorang suami yang misalnya bisa takut istrinya gitu ya, atau mungkin sebaliknya dia bisa nindas istrinya, nguasain istrinya supaya dia sendiri nggak dikuasain. Itu akibat-akibat blind spot yang tidak bisa dilihat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rasa dikasihi sejak masa kecil. Ya, bagaimana dengan perasaan diabaikan? Mungkin kita adalah anak yang mungkin pernah diasuh oleh mbak, oleh suster, atau lebih sering diasuh oleh emak engkong kita, dititipkan gitu ya, apalagi tidak kebayang kalau yang dititipkan di panti asuhan gitu ya. Kita menjadi anak yang punya perasaan rasanya diabaikan, dicuekin, nggak dipeduliin, kayaknya nggak ada yang sayang sama saya. Mungkin teman-teman atau ladies bisa mengingat waktu remaja bagaimana mulai bergumul, kayaknya orang tua tuh nggak ada yang sayang sama saya. Itu bukti bahwa tangki kasih kita itu kosong atau setengah kosong. Ya, apa yang terjadi? Kita akhirnya tanpa disadari kita mengalami yang namanya problema emosi. Seringkali berapa banyak ya ketika kita dewasa sekarang, kayaknya kita nggak ngerasa dianggap sama suami kita, kayaknya kita nggak ngerasa dianggap ya sama anak kita, sama rekan pelayanan kita. Mungkin ngerasanya nggak ngajak-ngajak gitu, padahal bukan maksudnya nggak ngajak-ngajak gitu ya, nggak ngerasa diinginkan gitu ya. Nah, kadang apa ya, saya itu anak yang ditinggalkan oleh papa, jadi sejak SD itu saya dipaksa mandiri, gitu ya. Sekolah sendiri, mama saya nggak pernah nganter. Dari SD ke SMP cari sekolah sendiri, daftar sendiri, dibaptis mengenal Tuhan juga sendiri, mama saya nggak hadir. Ya, dari SMP ke SMA juga sendiri, SMA kuliah ke Bandung juga sendiri. Kelihatannya hebat nih dari kecil bisa mandiri. Tapi saya mau bilang, sebuah bentuk mandiri yang belum waktunya, itu sebenarnya adalah bentuk dari rasa diabaikan ketika dia kecil. Ya, saya mengenal ya ada anak-anak yang bagaimana kuliah, dia itu terpaksa harus menghidupi biaya kuliahnya sendiri. Lalu dia cerita, dia sebenarnya terluka ketika papanya tidak mau berusaha, tidak mau berjuang ya buat menghidupi kuliahnya dia. Dia merasa terluka, kok papa saya kayaknya ngantepin gitu ya, mengabaikan saya. Saya pengen punya cita-cita seperti ini, kenapa papa saya nggak mendukung saya? Malah saya disuruh cari semuanya sendiri. Kelihatannya hebat, tapi itu anak merasa bisa jadi diabaikan. Ya, mungkin eh, akhirnya kita bisa cari perhatian, takut ditinggalkan sendiri karena kita pernah yang mengalami namanya diabaikan. Lalu penolakan juga adalah bentuk dari defisit luka karena kebutuhan dikasih kita tidak terpenuhi. Ya, kita bisa lihat ya dari sejak kita ada di dalam kandungan mama kita, apakah kita pernah mau digugurin sama mama? Apakah mungkin mama kita menginginkan kita lahir sebagai anak laki-laki, ya, tapi yang lahir kita, gitu ya? Mungkin waktu kita remaja, mungkin kita pernah diusir dari rumah oleh papa mama kita.
Itu peristiwa yang membuat kita sakit, ya. Mungkin kita juga mungkin pernah waktu kecil atau mungkin setelah jadi ibu kita pernah melakukan yang sama sama anak kita. Waktu anak kita belajar nemenin kita nggak sabar, kita marah, kita banting bukunya, kita buang tasnya keluar. Mungkin itu yang kita alami, ya, di mana seorang anak itu kan merasa tertolak, gitu ya. Lalu kita mungkin pernah dihukum, dibuang dalam satu kamar, dikunci di kamar gelap. Ya, kita merasa dibuang, ditolak oleh orang tua kita. Ya, mungkin ada juga yang kita merasa sebagai anak perempuan, kita tidak mendapatkan hak waris yang sama seperti koko atau adik kita. Ada anak-anak laki-laki dalam kebudayaan Chinese yang mendapatkan hak warisan yang kayaknya mendapatkan ya kalau perempuan mah dianggapnya ikut suami, jadi dapat hak warisnya dari suaminya. Ya, kita merasa bahwa kita tuh ditolak, dibeda-bedakan, dibandingkan, kita mendapat perlakuan yang tidak adil. Ya, lalu ketika kita sebagai seorang anak, ya kadang-kadang kita nakal, kita berbuat salah, kita mungkin marah, sedih, kita mengalami kadang ketika kita mengalami perasaan negatif, orang tua tuh bukan yang ngademin gitu, tapi malah tambah marahin kita, malah menghukum kita, atau mungkin diremehkan. "Oh, gitu aja lu nangis, masa anak mama nangis?" Gitu kan. Perasaan negatif kita diremehkan. Kita nggak ngerasa dingertiin, dipahami. Akibatnya apa? Kita orang yang apa ya, akhirnya tanpa disadari dalam bentuk segala kehalusannya, yaitu yang namanya kita membutuhkan yang namanya penerimaan. Kita membutuhkan yang namanya pembuktian, ya. Saya ingat ya ketika saya dari kecil dikucilkan oleh keluarga besar saya, mama saya tidak mendapatkan hak waris seperti sebagaimana yang semestinya. Itu waktu saya SMA itu tiba-tiba ada inner voice di dalam hati saya. Lihat aja, lu bisa dapat warisan dari emak engkong ya. Mama saya nggak dapat apa-apa. Lihat aja nanti, aku bakal buktiin. Suatu saat waktu saya kuliah, suatu saat saya berhasil. Saya bisa buktiin, saya bisa punya rumah. Walaupun misalnya saya nggak dapat hak waris dari itu. Itu menjadi sebuah driver dalam kehidupan saya, tidak saya sadari waktu itu. Ya, tapi akhirnya Tuhan bukakan. Ya, terus apalagi mungkin kita ngalamin yang namanya kasih yang bersyarat. Ya, anak itu butuh diterima bukan karena dia baik atau tidak baik tingkah lakunya. Dia butuh penerimaan bahkan ketika dia gagal, ketika anak kita mungkin nggak bisa memenuhi ekspektasi kita. Ya, kan kita butuh diterima. Tapi ketika kita salah, seringkali orang tua mencaci maki kita, memarahin kita. Orang tua menjadi emosi, kita akhirnya merasa tertolak dan kita merasa tidak dikasihi. Akhirnya dari kecil kita ngalamin yang namanya defisit, ya, yang namanya tangki kebutuhan emosi kita ini. Nah, yang kedua, ini adalah defisit karena rasa berharga. Ya mungkin kita pernah disebut di labeling ya, si gendut, si lemot. Ya saya ingat waktu SD saya dipotong sama mama saya, lalu saya dikeriting. Waktu saya SD lalu saya ke sekolah, lalu teman-teman saya satu kelas membuli saya panggil si domba. Itu yang bikin saya tuh bener-bener ilfeel sampai sekarang nggak mau dikeriting. Nah, itu kayaknya kalau ada keriting tuh langsung muncul tuh gambar domba gitu. Yang muncul-muncul tuh suara teman-teman saya gitu ya. Nah, ini karena saya nggak ngerasa berharga. Ya, pernah dipermalukan, direndahkan, dihina lewat perkataan, perbuatan seseorang. Mungkin orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita, rekan kita, sahabat kita. Mungkin ya, saya ingat waktu itu mama saya tuh nggak pernah jemput saya sekolah waktu SD, waktu pulang. Jadi mama saya tuh paling nggak boleh saya itu minum yang namanya es, ya. Nah, tiba-tiba waktu SD saya pengen beli es, ya saya beli es. Waktu itu tanpa saya tiba-tiba waktu saya asik makan es, tiba-tiba mama saya datang dari belakang langsung jewer kuping saya, itu es yang lagi saya makan dibanting depan teman-teman saya, lalu sambil marah-marahin saya depan teman-teman, lalu di saya tuh dijiwir ya, dijinjing naik ke beca.
Saya nggak sadar itu akibatnya sampai sekarang. Tapi satu kali Tuhan bukakan. Ya, waktu saya istilahnya apa ya kadang-kadang kasih masukan sama anak gitu ya, kasih kasih masukan, tiba-tiba suami itu suka suka intervensi, ya. Nah, berulang kali saya ngalamin itu yang namanya emosi jiwa kalau suami saya udah intervensi. Saya waktu itu nggak ngerti kenapa saya tuh bisa yang namanya emosi jiwa gitu ya, marah bener-bener marah gitu sampai tersinggung gitu. Kalau suami saya tuh ngerasa intervensi di depan anak-anak saya, ya. Ternyata satu waktu Tuhan bukakan, ini loh penyebabnya. Kamu tuh punya rasa dulu pernah dipermalukan di depan orang lain. Jadi waktu ada suami mengasih masukan tujuannya baik, saya tuh ngerasa dipermalukan. Padahal maksud suami saya itu bukan mempermalukan, justru mencegah supaya suami saya itu istilahnya sama anak saya itu nggak jadi konflik. Nah inilah efek-efek blind spot kan akhirnya bisa terjadi karena kita punya defisit rasa berharga karena kita pernah dipermalukan. Ada juga pola asuh yang melukai, ya. Mungkin kita punya orang tua yang sangat bangga kalau kita punya prestasi, punya pencapaian, punya gelar tinggi, punya pendidikan tinggi, nilai yang bagus. Namun seperti ini adalah biasa orang tua yang suka banyak nuntut ke anaknya. Ya, kita ngerasa kadang-kadang kesel, marah, frustasi karena banyak tuntutan dari orang tua kita. Akibat yang tidak kita sadari, kita menjadi orang yang perfeksionis, ambisius, harusnya gini, harusnya gitu. Kita yang namanya nggak bisa yang namanya terima yang namanya kegagalan. Aduh, kayaknya kalau nilai saya aja cuma dapat 8, kayaknya saya ngerasa bersalah banget gitu. Saya ngerasa ada yang kurang banget gitu. Dalam kehidupan kita targetnya tinggi gitu ya. Atau mungkin ada pola-pola yang salah dari orang tua kita ketika waktu kita kecil ya yang namanya kontrol, ya dominasi dari orang tua kita. Kata pertama yang keluar dari orang tua adalah aturan, taat, disiplin tinggi. Bahkan orang tua kita mengintervensi untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Ya, akibatnya tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang pasif, nggak inisiatif, nggak bisa jadi diri sendiri, ya jaim, gitu ya. Lalu apalagi kekerasan verbal. Mungkin ada pernah nggak kata-kata kita pernah dikatain bodoh, goblok, mungkin kebun binatang sama orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, mungkin oleh suami kita, mungkin oleh orang-orang di rekan di kerjaan atau di pelayanan ada kata-kata yang kayaknya melukai hati kita. Mungkin kita juga waktu kecil mungkin pernah ditampar, pernah dipukul, pernah disiksa, ya. Itu baik mungkin orang tua, mungkin oleh suami ngalamin kekerasan fisik, atau mungkin kita juga yang namanya pernah ngalamin kekerasan seksual. Ini peristiwa-peristiwa yang akan hal-hal seperti ini akan merusak rasa berharga kita. Akibatnya apa? Tanpa disadari, kita orang yang sensi dengan yang namanya penghargaan. Aduh, kayaknya kalau ada apa-apa itu kayaknya lu tuh nggak ngehargain gua ya. Pasti ujung-ujungnya lu tuh nggak ngehargain gua tuh ngerasa kayak nggak dianggap, gua tuh kayak ngerasa nggak dihargain sama rekan pelayanan, sama suami, sama anak, sama mertua. Ya, mulai konflik batin terjadi dalam kehidupan kita. Ya, lalu ada yang namanya defisit rasa aman. Ya, kita lihat adalah karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Waktu mungkin kita kecil, mungkin kita orang keluarga dari keluarga yang miskin, makan aja susah, tempat tinggal aja harus pindah ke sana ke sini, gitu ya. Rasanya makan aja dulu harus sama kecap, sama garam, gitu ya. Nah, waktu kita kecil ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, mau beli baju aja susah, gitu kan. Aduh, sulit semuanya rasa serba sulit. Itu rasa aman kita itu terganggu. Akhirnya kita menjadi orang pribadi yang insecure. Ya. Lalu ada apa lagi kita orang mungkin anak yang kurang sentuhan kita jarang dipeluk, jarang dicium, ya, jarang disentuh fisik secara kita oleh papa mama kita secara emosi juga. Ya, mungkin papa mama kita masih ingat ya bagaimana mungkin papa mama kita berantem di depan kita bayangan itu masih ada sampai sekarang dalam kehidupan kita. Mungkin bahkan papa mama pukul mama kita
Ya, pertengkaran menimbulkan rasa tidak aman dalam kehidupan kita. Bayangkan, ya, kalau keluarga yang paling dekat kita cintai saja tidak bisa memberikan rasa aman. Ketika kita dewasa tumbuh di dunia luar, seolah-olah dunia yang ada di sekeliling kita itu nggak aman semuanya. Semua seolah-olah rasanya mengancam. Itulah kenapa kita punya bergumul dengan namanya insecure. Ya, mungkin kita gampang ngerasa tersinggung, gampang ngerasa tersaingi, jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gitu. Gitu. Ini semua akibat insecure dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah kehilangan kepercayaan yang namanya dari papa kita pernah janji, ya tidak menepati, atau papa kita mungkin mama kita pernah selingkuh, bercerai, lalu itu kayaknya kita kehilangan kepercayaan sama papa mama kita. Ya saya ingat baru beberapa hari yang lalu ada kita sharing gitu ya. Suatu waktu suaminya itu ya istilahnya lupa bahwa dia itu punya janji dengan istrinya. Dan apa yang terjadi? Si istrinya ini benar-benar marahnya itu marah sampai ngamuk-ngamuk, sampai dia teriak-teriak, sampai dia banting-banting setir waktu dia nyetir. Aneh. Kalau kita sih ngelihat mungkin aneh ya. Tapi kalau kita bisa belajar tentang inner world seperti ini, itu sebenarnya nggak aneh. Kenapa? Kok mungkin karena dia bisa punya luka dengan namanya kehilangan kepercayaan. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari dulu pernah disakitin mantan pacar, suami, atau bosnya, atau siapapun yang dia pernah percaya. Ya, aneh gitu. Padahal tinggal tinggal di reschedule atau sebenarnya, tapi dia bisa ngamuk-ngamuknya itu luar biasa. Karena ada luka di dalam kehilangan kepercayaan, dia kehilangan rasa aman. Kehendak orang tua yang dipaksakan, pola asuh yang rapuh dari orang tua kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita kan mungkin lebih banyak sih ibu-ibu ya. Mungkin kalian ngelihat mama kita gampang panikan, gampang khawatiran. Kita ngelihat mama kita sering nangis depan kita gitu ya. Rasanya rapuh, kok ada masalah dikit nangis, bisa teriak-teriak, bisa meledak-ledak, gampang khawatiran, gampang takut tanpa disadari. Yaitu menimbulkan rasa tidak aman kepada kita sebagai anak. Akhirnya kita menjadi seorang ibu juga yang rapuh. Ya, kita gampang panikan sama anak kita. Kita gampang takut, gampang khawatir. Itu adalah efek-efek karena kita defisit rasa aman. Lalu yang terakhir adalah kita kehilangan yang namanya relasi, hubungan yang bermakna. Ya, karena mungkin kita pernah ditinggalkan orang tua, papa mama kita berpisah, papa mama kita meninggal, ya, kita kehilangan figur, mungkin papa mama kita ada di dalam rumah kita, tapi kita kehilangan figur sosok mama, sosok papa, kita akhirnya nggak bisa deket sama papa mama kita, seperti ada benteng, ada penolakan, kita rasanya ilfeel deket kalau rasanya ada yang aneh kalau kita deket sama papa mama kita. Kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mungkin kita dilahirkan dalam keluarga yang dingin, kaku, pasif, nggak hangat, nggak akrab. Kita kehilangan yang namanya luka karena relasi. Ya, tidak ada bonding dalam keluarga kita. Kita nggak punya pengalaman yang bersama yang menyenangkan dengan orang tua kita waktu kita kecil, waktu kita remaja sampai mungkin kita besar sekarang. Ya, nah saya mau ladies coba siang hari ini kita ladies bisa sambil mencatat gitu ya semuanya. Kira-kira apa sih yang Tuhan singkapkan di antara semua dari keempat peristiwa ini? Ya, apa yang harus kita lakukan ya ketika ada gitu ya dalam hal ini? Bagaimana supaya kita bisa lepas dari blind spot kita? Yang pertama, kita harus mengakui dan menyadari dengan rendah hati. Kalau kita nggak mengaku semua luka-luka, 4 kekosongan tangki kita yang tadi kebutuhan kita, memori sakit kita, maka kita tidak akan pernah menyadari blind spot kita itu apa. Nggak mudah untuk menyadari blind spot, butuh kerendahan hati. Menyatakan blind spot kehidupan kita itu adalah orang lain, suami kita, anak-anak kita, rekan pelayanan kita, mungkin orang-orang bisnis, rekan kita di bisnis, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Nah, sekarang kita mau belajar menemukan inner world kita. Nah, ladies boleh catat ya. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Ya, ini
supaya kita itu belajar ya bisa mindful, bisa ngeh. Ya ladies boleh catat ya, kira-kira ada pengalaman luka apa saja dari kecil sampai sekarang. Misalnya saya ada pengalaman diabaikan, seperti yang saya cerita tadi. Saya dipaksa mandiri dari kecil. Saya punya perasaan dipermalukan waktu mama saya buang es krim depan teman-teman saya marah-marahin saya. Lalu saya punya pengalaman luka, saya ditinggal papa saya meninggal. Nah, lalu kita tulis, ya, ketika kita mengalami perasaan-perasaan luka seperti ini, lalu kita tulis, kita mencoba merenung, apa sih yang saya rasain waktu itu? Waktu diabaikan saya ngerasa sedih. Saya waktu dipermalukan saya ngerasa malu, ngerasa nggak berharga. Waktu saya kehilangan papa saya, rasanya saya kehilangan sedih, kehilangan hubungan yang bermakna. Nah, lalu kita belajar menemukan apa sih sebenarnya kebutuhan emosi kita di balik perasaan negatif dan pengalaman luka kita. Ya, ini adalah kunci untuk kita akhirnya bisa mindful dan bisa menemukan blind spot kita selanjutnya. Ya, kebutuhan emosi saya ternyata waktu saya dipaksa mandiri, belum waktunya itu sebenarnya adalah kebutuhannya di antara yang empat tadi kita bisa pilih. Ternyata saya tuh kebutuhannya dikasihi. Oh, ternyata tangki saya emosi saya waktu kecil tuh kosong ya. Waktu saya dipermalukan sama mama saya, kebutuhan emosi saya apa? Oh, ternyata rasa berharga ya. Oh, di sini juga saya punya kekosongan ya tentang rasa berharga. Lalu apalagi? Kebutuhan emosi saya, kebutuhan relasi juga. Oh, waktu saya kehilangan papa saya, ya, saya itu ternyata kehilangan kebutuhan yang namanya kebutuhan emosi. Ketika waktu kita sudah sadar kebutuhan emosi kita seperti apa, nah kita mulai belajar coba peka. Kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi ini itu seperti suara yang terus menuntut gitu untuk mencari pemuasannya, baik itu dari orang lain, dari situasi. Nah, kebutuhan emosi yang defisit ini tuh bisa muncul kapan aja dalam bentuk yang berbeda, tapi kebutuhannya itu masih sama gitu loh sebenarnya. Ini contoh waktu saya diabaikan karena di apa ya? Saya tuh kayak ngerasa diabaikan, nggak dianggap gitu ya oleh mama saya, nggak pernah disentuh secara fisik, nggak pernah dipeluk gitu ya. Nah, waktu saya sadari, saya munculnya itu bisa waktu peristiwa saat setelah saya nikah. Waktu saya punya anak, saya seringkali panggil anak saya, Anes, Yosua. Udah 2 kali, 3 kali nggak dipanggil. Itu yang ada di pikiran saya itu saya bisa punya blind spot, itu nggak kepikir misalnya untuk nyamperin ke kamar mereka, atau mungkin mereka lagi misalnya denger earphone, lagi ngerjain tugas, lagi apa, enggak. Yang ada itu saya langsung bentak marah-marah. Kenapa saya bisa punya dampak emosi jiwa seperti itu? Rupanya, ya itu kebutuhan untuk dikasihi, dianggap gitu ya, itu muncul lagi waktu saya manggil itu yang saya rasain itu muncul tuh kok anak-anak itu nggak ngehargain saya, nggak nganggep saya sebagai mamanya ya. Saya tuh ngerasa diabaikan oleh anak-anak saya. Nah itu blind spot saya. Nah, waktu saya kecil yang peristiwa es tadi, itu bisa muncul waktu suami kesannya mulai mengintervensi nasihat saya di depan anak-anak. Padahal tujuannya bukan intervensi setelah kami komunikasi ngobrol, tujuannya baik. Supaya anak-anak tuh misalnya nggak marah ke mamanya, nggak kurang ajar. Ya akhirnya timbul salah paham. Ya, lalu waktu saya kehilangan papa saya, ya saya tangki kebutuhan emosi saya tuh kosong di relasi. Ya, saya ingat waktu kami anak-anak kecil ke Pangandaran, ya, saya ingat banget itu tiba-tiba muncul pikiran imajinasi saya itu nanti di Pangandaran saya itu bakal main sama suami saya basah-basahan dengan anak saya, wah pokoknya rame banget. Seperti waktu saya main waktu kecil sama papa saya begitu akrabnya. Itu tanpa disadari jadi blind spot saya. Dan apa yang terjadi waktu kami tiba di Pangandaran,
Ternyata suami saya itu diem, cuma diem aja dia di pantai, kakinya basah aja enggak gitu. Lalu waktu saya ajak itu dia benar-benar nggak mau karena dia nggak suka basah. Ya akhirnya apa? Saya marah waktu itu, kami ribut di situ waktu itu. Kenapa jadi konflik? Ternyata ya setelah saya sadari Tuhan singkapkan banyak hal, itu sebenarnya sayalah yang punya kekosongan tangki emosi di relasi atau hubungan yang bermakna ya. Jadi itulah cara menemukan inner world kita ya. Saya, apa ya, waktunya mungkin ini karena nggak cukup gitu ya. Saya berharap nanti mungkin kalau ada kelompok kecil di Lady seperti apa itu benar-benar boleh saling sharing gitu ya untuk menemukan atau mungkin boleh saling sharing, konseling atau apa gitu menemukan inner world kita. Ketika kita belajar menemukan inner world kita, maka kita akan akan sadar apa yang menjadi blind spot kita selama ini. Oh, ternyata inilah yang jadi sumber masalahnya di dalam diri saya. Sebenarnya bukan gara-gara orang lain teling gitu ya. Ada juga sih faktor dari luar juga gitu ya. 30%-nya biasanya dari karena pergumulan inner world kita. Ya. Nah, yang kita harus lakukan selanjutnya apa? Setelah kita sadar ya, kita punya inner world, kebutuhan emosi kita di mana, tangki yang kosongnya, ya, lalu bisa kumatnya itu waktu kapan aja tuh kejadiannya munculnya, kita belajar menceritakan, ya. Mungkin setelah ladies ini berakhir, kita mulai bisa saling sharing kalau ada kelompok kecil, mungkin dengan sahabat kita, dengan safe person, dengan pembimbing rohani kita. Kita belajar menceritakan, memproses luka emosi kita. Jangan dipendem, ya. Jangan dialihkan, jangan coba-coba dilupakan, jangan coba-coba apa ya belajar merepress semua pengalaman luka kita. Kita harus belajar menceritakan kepada safe person. Terutama kita harus belajar curhat yang namanya kepada Tuhan. Banyak kali berulang kali ketika Tuhan menyingkapkan pengalaman luka yang saya alami. Saya cerita kepada Tuhan, iya Tuhan, saya itu sakit hati banget loh waktu saya kecil seperti ini. Waktu saya ngalamin pelecehan seksual waktu kecil, waktu saya ditinggalkan oleh papa saya, waktu saya akui semua perasaan luka-luka saya ceritakan semuanya sama Tuhan. Saya mungkin bisa nangis sejadi-jadinya sama Tuhan. Ya, lalu setelah itu kita belajar mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita, mulai kita mengampuni papa kita, mama kita, koko kita, cici, dede, mantan pacar kita, suami kita, anak mertua kita, bos kita, rekan pelayanan kita, siapapun dia. Ya, karena ujung-ujungnya ketika kita tidak belajar mengampuni, maka luka itu tidak akan pernah bisa sembuh. Sekalipun kita udah curhat nih ke orang lain, ke teman, tapi kalau kita tidak eksekusi dengan yang namanya mengampuni, tidak akan pernah sembuh. Lalu yang terakhir, biarlah kita siang hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh seperti doa Daud. Tuhan, bebaskanlah aku daripada apa yang tidak aku sadari. Bebaskanlah Tuhan aku dari blind spot Tuhan yang selama ini. Kita minta roh hikmat dan wahyu kepada Tuhan. Supaya dikatakan Efesus 1 ayat 17. Dia supaya meminta kepada Tuhan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan untuk supaya ia menjadikan mata hatimu menjadi terang. Blind spot bisa hilang ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Ketika itu menjadi doa seumur hidup kita. Tuhan bebaskan aku dari blind spot supaya mata hatiku menjadi terang. Bagaimana caranya supaya mata hati kita menjadi terang? Minta roh hikmat dan wahyu. Ketika ada roh hikmat dan wahyu, maka kita bisa mengenal namanya pribadi Tuhan. Kita belajar lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal yang namanya kasih Bapa. Ya, teman-teman sebagai penutup, ya, saya mau ceritakan. Mungkin inner world kita, alam bawah sadar kita, blind spot kita, itu seperti sebuah gelas, ya, yang mungkin setengah kosong seperti ini, ya, atau mungkin bahkan setengah kosong atau penuh, tapi seringkali kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Ya, ibu-ibu mungkin di sini seringkali bisa apa yang melakukan namanya detox, ya. Kalau kita ingin membersihkan racun-racun di dalam
tubuh kita. Gimana caranya? Mungkin ada yang minum jus, ya ada yang 3 hari full minum jus. Supaya apa? Supaya racun-racun kotoran yang ada di badan kita itu keluar, ya. Nah, sama halnya dengan jiwa kita. Saya percaya, ya, ketika kita dipenuhi yang namanya oleh pengenalan, kita mengenal Tuhan, kita belajar lebih lagi dari hari ke hari. Kita belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita belajar minta dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, ketika yang namanya kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu masuk, itu seperti kita itu lagi di detox jiwa kita. Ya, semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, semakin kita dipenuhi oleh kasih Bapa, semakin kita mengenal siapakah pribadi Tuhan sesungguhnya, maka detox-detox racun tangki kita yang kosong, kotoran-kotoran dalam jiwa kita itu akan keluar dengan sendirinya hari demi hari. Saya mau katakan, biarlah kita belajar, ya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal kebenarannya dan kasih-Nya. Minta, tidak ada cara lain, ladies, selain kita minta dipenuhi oleh kasih-Nya dan kebenarannya. Karena itulah merupakan proses detox yang akan membersihkan kotoran jiwa kita, sehingga kita bisa terbebas yang namanya dari blind spot kehidupan kita. Siang hari ini kita mau berdoa, biarlah kalau Tuhan menyingkapkan sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Kita minta kuasa Roh Kudus itu boleh mengalir ke dalam jiwa kita. Mungkin ada tangki-tangki yang kosong di dalam kehidupan kita. Tangki kasih kita kosong, tangki rasa berharga kita kosong, tangki rasa aman kita kosong, tangki relasi kita kosong. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku haus kepadamu Tuhan. Penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup mata kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikian. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Aku mau di detox Tuhan, aku mau dipenuhi. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita taruh tangan kita di dada, kita katakan, mengalirlah Tuhan, penuhi hatiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari kita yang mau dipulihkan Tuhan, katakan sekali
mengakui semua pengalaman luka kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada ladies untuk berdoa secara pribadi. Apa yang Tuhan ingatkan, peristiwa luka, yang tangki emosimu kosong, katakan itu kepada Tuhan, akuilah itu di hadapan Tuhan. Ceritakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi kami, mendetoks kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adakah yang orang-orang yang Tuhan ingatkan yang harus kita ampuni? Saya berulang kali ketika Tuhan mengingatkan ada peristiwa luka di masa kecil saya berulang kali secara detail harus mengampuni orang yang sama berulang-ulang, mengampuni kondisi yang ada waktu itu berulang-ulang. Maukah saat ini setiap ladies, kalau kau mungkin harus mengampuni papamu, katakan Tuhan, aku mau mengampuni papaku Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni mamaku. Aku mau mengampuni peristiwa mungkin ketika papa menamparku Tuhan. Aku mau mengampuni mungkin ketika mama meninggalkanku. Sebutkan secara detail. Katakan aku mau mengampuni suamiku Tuhan. Aku mau mengampuni sikap mertuaku, perkataan mertuaku Tuhan. Ambil keputusan untuk mengampuni. Supaya Tuhan mendetoks jiwa kita. Supaya kasih Allah itu boleh bisa mengalir mendetoks jiwa kita. Dan Dia memenuhi tangki kita yang kosong sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Nama-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus boleh menerjemahkan dengan banyak hal Tuhan. Untuk kami boleh mindful, menyadari blind spot kami Tuhan. Dan kami membereskan, Engkau membukakan mata hati kami Tuhan menjadi terang. Dan Engkau memenuhkan Tuhan kasih, tangki kasih kami Tuhan. Dan kami menjadi orang yang boleh berkemenangan menghadapi blind spot Tuhan. Biarlah sesi sharing kali ini boleh berakhir Tuhan. Tapi biar Engkau Roh Kudus yang terus melanjutkan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan para ladies Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan. Yang sudah hamba terima Tuhan itu boleh diterima oleh para ladies Tuhan. Biar Engkau yang memberi roh hikmat dan wahyu. Kerinduan haus untuk terus dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu-waktu selanjutnya dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, suami, orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada ladies, mungkin saya minta maaf. Waktunya pasti mulur. Saya sendiri bingung kalau begini. Ya. Ya, thank you Julie, luar biasa ya. Hari ini juga saya belajar sesuatu. Sorry, suara saya kedengeran nggak? Jelas ya? Kecil, Ling. Oh kecil, sorry. Ya. Oke, sekarang lebih jelas ya? Ya. Hari ini juga saya belajar satu hal, minimal satu hal saya dapat gitu ya. So thank you. Juga di sini para ladies pasti sangat diberkati ya, mendapatkan sesuatu ya.
dan pasti Tuhan juga menjamah kita semua gitu. Jangan lupakan satu hal ya, tadi yang Ciuli share, ingat butuh kerendahan hati dari kita ya untuk kita mau mengakui datang sama Tuhan gitu ya, kita minta Tuhan yang pulihkan gitu ya. Kalau kita sendiri nggak akan sanggup ya, mungkin udah puluhan tahun ini terbawa dari kecil gitu ya, tapi nggak mungkin kita dengan gampangnya kita langsung seperti membalikan telapak tangan gitu ya, kita langsung berubah gitu dari trauma apa segala macam gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan kita sanggup. Ya, Tuhan kita sanggup dan datang sama Tuhan. Nanti mungkin habis dari di sini teman-teman bisa ambil waktu atau mungkin besok pagi anak-anak sebelum bangun datang sama Tuhan gitu ya. Jangan lama-lama. Ya, apa yang didapat hari ini luar biasa. Ya, saya juga dapat satu hal luar biasa gitu. Saya yakin ini akan mengubahkan kehidupan saya, masa depan saya, bahkan anak-anak saya ke depannya. Gitu ya. Dan tadi juga setelah dicari inner world kita tadi ya, yang kedua. Terus yang ketiga, ayo kita isi dengan firman, pengenalan akan firman, kasih Allah kita rasakan, ya ucapan rasa bersyukur, gitu ya. Jangan jauhi dari persekutuan-persekutuan yang ada. Ayo setiap minimal ya kita ada ladies community ini, di sini kita bisa sama-sama saling belajar, saling mengenal Tuhan lebih dekat. Ya, jadi kita ada teman-teman juga yang bisa membantu kalau teman-teman punya pergumulan, mau ngobrol, mau curhat, sekedar curhat atau apa gitu ya, boleh hubungin salah satu dari kita. Ya, welcome, kita sama-sama saling support, kita sama-sama, kita nggak ada yang lebih hebat gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin, nggak pernah luka tuh nggak mungkin gitu ya. Betul. Tapi justru ketika kita terbuka, punya keterbukaan, justru kita mau itu, pemulihan pasti terjadi. Pemulihan terjadi, pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, yuk, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau ada yang mau bertanya boleh, saya persilahkan, boleh langsung di chat untuk berapa orang mungkin. Yuk, ada yang mau nanya, boleh silahkan. Atau mau langsung unmute juga boleh. Ada yang mau bertanya? Sambil kita nunggu pertanyaan masuk, kita foto bersama dulu ya. Yuk, para ladies yang bisa buka videonya, kita minta. Aduh, hari ini asik ya, ada Ciuli yang bisa ngalunin, main keyboard, gitu ya, suasana. Aduh, ini yang mungkin yang masih sedih-sedih, masih terbawa suasana nih Ciuli. Mungkin nanti bisa diteruskan ya, masuk ke kamar masing-masing, bereskan. Oke, sebentar. Ini semuanya ada 3 halaman. Kita masih nunggu teman-teman yang buka video. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. Yuk, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2. Tetap senyum ya. Sebentar. 1, 2, 3. Yuk, halaman ketiga. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin tadi sudah langsung diingatkan sama Tuhan masing-masing kali ya. Luar biasa ya. Ya. Yang penting merespon jadi apa ya, ketika kita yang duluan dipulihkan ya, kita nggak usah ngurusin suami ya, suami mestinya juga dipulih, nggak usah, kita dulu yang mulai ya, kita dulu yang dipulihkan, kita cari Tuhan, kita dulu yang diubahkan. Saya yakin orang-orang terdekat kita, suami, anak-anak ya, mau orang tua, mau mertua atau siapapun juga pasti akan merasakan dampaknya dan sangat diberkati lewat kita, dan saya yakin juga pasti akan ada pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga kita. Amin. Amin sekali lagi, Ciuli, thank you buat hari ini. Sama-sama semua, makasih. Ya, yuk saya minta untuk
Ibu Yen tutup dalam doa. Thank you, Ciuli. Sama-sama. Banyak mengingatkan hal-hal yang